Pada materi struktur dan fungsi jaringan tumbuhan, kita akan membahas 3 submateri. Yang pertama, jaringan meristem, yang kedua, jaringan permanen, dan yang ketiga, organ pada tumbuhan. Pada submateri jaringan meristem, kita akan membahas 1. Jaringan meristem berdasarkan posisinya, yang terdiri atas meristem apikal, meristem interkalar, dan meristem lateral. 2. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya, yang terdiri atas promeristem, meristem primer, dan meristem sekunder. Pada submateri jaringan permanen, kita akan membahas pengertian jaringan permanen atau dewasa, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penyokong, dan jaringan sekretoris. Pada submateri organ pada tumbuhan, kita akan membahas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji, serta pengertian kultur jaringan dan tahap kultur jaringan. Submaterinya yaitu, pada pertemuan pertama, kita akan membahas jaringan meristem. Pada pertemuan kedua, kita akan membahas jaringan permanen, dan pada pertemuan ketiga, kita akan membahas organ pada tumbuhan. Pertemuan 1 atau pertemuan pertama yaitu jaringan meristem. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan struktur jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. 2. Menjelaskan perbedaan berbagai jenis jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. 3. Mengidentifikasi fungsi dari masing-masing jaringan meristem penyusun tubuh tumbuhan. 4. Menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan meristem. Pokok bahasannya yaitu pengertian jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, fungsi jaringan meristem, jenis jaringan meristem, kambium vaskular, dan kambium gabus. Sebelum masuk pada pembelajaran, simaklah video berikut ini.
Apakah itu jaringan meristem? Baiklah, kita akan membahas pengertian jaringan meristem, ciri-ciri jaringan meristem, fungsi jaringan meristem, serta jenis-jenis jaringan meristem. Pengertian jaringan meristem yaitu suatu jaringan yang aktif membelah secara mitosis sehingga tumbuhan bertambah tinggi dan besar. Jaringan meristem disebut juga jaringan embrional atau jaringan muda. Seperti pada gambar di samping, pada tunas apikal terdiri dari meristem apikal, pada batang terdiri dari meristem lateral, dan pada apikal akar di dekat tudung akar terdapat meristem apikal. Nanti kita akan bahas satu persatu. Terdiri atas sel-sel muda yang aktif membelah dan berukuran kecil. Susunan selnya sangat rapat sehingga tidak memiliki ruang antar sel. Bentuk selnya bulat, lonjong, poligonal, kuboid, atau prismatik dengan dinding sel yang tipis. Sel-selnya memiliki banyak protoplasma yang memenuhi isi sel. Sel-selnya memiliki satu atau dua inti sel yang berukuran besar. Vakuola selnya sangat kecil atau tidak ada sama sekali, dengan plastida yang belum matang atau berupa proplastida. Sel-selnya belum mengalami diferensiasi atau spesialisasi dalam mendukung fungsi tertentu pada tumbuhan. Beberapa berfungsi sebagai jaringan penyimpan makanan. Fungsi jaringan meristem yaitu sebagai jaringan embrionik guna membentuk sel-sel baru. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan meristem yang mana terbagi berdasarkan asal-usulnya dan berdasarkan posisinya. Jaringan meristem berdasarkan asal-usulnya terbagi menjadi tiga. 1. Promeristem, 2. Meristem primer, 3. Meristem sekunder. Baik, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu promeristem. Promeristem merupakan bagian awal dari meristem yang sudah ada dan aktif membelah, yaitu berupa daerah kecil pada ujung akar dan ujung batang. Menurut teori Hiberland, promeristem akan berkembang menjadi protodem, prokambium, dan meristem dasar. Seperti gambar di bawah ini, protodem terletak di lapisan paling luar yang akan berkembang lagi menjadi epidermis. Selanjutnya prokambium yang terletak di lapisan tengah yang akan berkembang lagi menjadi jaringan pengangkut. Dan meristem dasar yang terletak di lapisan paling dalam yang akan berkembang lagi menjadi jaringan parenkim atau jaringan dasar.
Kedua, meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan yang berasal dari perkembangan promeristem. Meristem primer memiliki sel-sel yang berkembang langsung dari sel-sel embrionik yang terdapat di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan meristem primer ini ditandai dengan memanjangnya suatu tumbuhan, baik bagian akar maupun batang. Yang ketiga, meristem sekunder. Meristem sekunder merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi sel-sel meristematik. Sel-sel meristem sekunder berbentuk pipi atau prisma dan memiliki vakuola yang besar di bagian tengahnya. Meristem sekunder terdapat di samping batang atau akar tumbuhan yang menyebabkan tumbuhan membesar. Selanjutnya, jaringan meristem berdasarkan posisinya yang terbagi menjadi 3. 1. Meristem apikal, 2. Meristem interkalar, 3. Meristem lateral. Mari kita bahas dua teori yang berkaitan dengan titik tumbuh. Mari kita bahas satu persatu. Pengertian meristem apikal, yaitu meristem yang terletak di ujung batang utama, ujung lateral atau percabangan, dan ujung akar. Pertumbuhan pada meristem ini yang menyebabkan tumbuhan bertambah panjang atau tinggi, baik dari sisi batang maupun akar. Pertumbuhan ini disebut pertumbuhan primer. Mari kita lihat gambar dari jaringan meristem apikal. Dapat kita lihat dari gambar tumbuhan ini bahwa jaringan meristem apikal terletak pada ujung batang dan ujung akar. Ini merupakan gambar dari meristem apikal pada ujung batang dan gambar dari meristem apikal pada ujung akar. Yang pertama, teori tunika corpus. Teori tunika corpus dikemukakan oleh Sack-Smith. Menurut teori ini, titik tumbuh terdiri atas dua lapisan. Yang pertama, tunika, merupakan lapisan pinggir yang terdiri atas satu atau beberapa lapis sel yang berukuran relatif kecil. Tunika mengalami pembelahan ke arah lateral atau samping dan akan berdiferensiasi menjadi epidermis. Yang kedua, korpus, merupakan bagian pusat dari titik tumbuh yang terdiri atas sel-sel yang berukuran relatif besar. Korpus mengalami pembelahan ke segala arah dan akan membentuk seluruh jaringan selain epidermis. Yang kedua, teori histogen. Teori histogen dikemukakan oleh Henstein. Menurut teori ini, titik tumbuh dibagi menjadi 3 lapisan. Yang pertama, dermatogen, merupakan lapisan luar yang akan berkembang menjadi epidermis. Yang kedua, periblem, merupakan lapisan tengah yang akan berkembang menjadi korteks. Dan yang ketiga, plerom, merupakan lapisan dalam yang akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat.
Ini merupakan gambar dari teori titik tumbuh histogen dan tunika korpus, yang mana pada teori histogen, titik tumbuh terbagi menjadi 3, yaitu dermatogen, periblem, dan pleroma. Dan pada teori tunika korpus, titik tumbuh dibagi menjadi 2, yaitu tunika dan korpus. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian meristem interkalar, yaitu meristem yang terletak di antara jaringan dewasa atau jaringan yang sudah terdiferensiasi, terdapat di pangkal ruas batang dewasa, dan menyebabkan ruas batang membesar dan juga terbentuknya bunga. Berikut adalah gambar dari meristem interkalar. Dapat kita lihat meristem interkalar seperti pada gambar sebelah kiri ditunjukkan oleh bagian titik-titik, dan pada gambar paku ekor kuda ditunjukkan pada pangkal ruas dekat buku batang. Selanjutnya kita akan membahas pengertian meristem lateral. Meristem yang terletak sejajar dengan permukaan batang atau akar. Meristem lateral menyebabkan terjadinya pertumbuhan sekunder pada batang maupun akar sehingga batang dan akar akan membesar. Contohnya adalah cambium gabus atau filogen dan cambium vascular atau cambium pembuluh. Berikut adalah gambar dari meristem lateral, yang mana meristem lateral terletak pada samping-samping batang. Selanjutnya, cambium vaskular dan cambium gabus. Cambium vaskular merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah di antara pembuluh angkut xilem dan floem. Seperti pada gambar di bawah ini, aktivitas dari cambium vaskular ke arah luar akan membentuk floem atau pembuluh tapis, dan ke arah dalam akan membentuk xilem atau pembuluh kayu. Selanjutnya cambium gabus, yaitu jaringan cambium yang membentuk lapisan peridem atau pelindung. Cambium ini terletak di bawah epidermis batang dan akar yang sudah tua. Seperti pada gambar di bawah ini, aktivitas dari cambium gabus yang mana ke arah luar akan membentuk velum atau lapisan gabus yang pada umumnya merupakan sel-sel mati, dan ke arah dalam membentuk velodrome atau korteks sekunder yang pada umumnya merupakan sel-sel hidup. Gambaran umum pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dapat kita lihat bahwa meristem apikal menambahkan pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan panjang atau tinggi dari ujung-ujung tumbuhan baik akar maupun batang. Dan meristem lateral menambahkan pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan besar yang meningkatkan ukuran lingkar akar dan batang. Jadi, sel-sel meristem akan terus membelah dan sebagian sel-selnya yang dihasilkan dari pembelahan akan berdiferensiasi membentuk jaringan lainnya yang disebut jaringan permanen, yang akan kita bahas pada pertemuan kedua.